Revolusi Industri 1.0. Pada tahun 1760 sampai 1840 terjadi di Inggris Raya, terjadi perubahan proses manufaktur dari tenaga manusia ke tenaga mesin, yang disebabkan ditemukan tenaga uap oleh para ilmuwan. Tahun 1764, James Watt menciptakan mesin uap. Kemudian pada tahun 1783, Marquis de Joffre menciptakan mesin uap penggerak kapal. Kemudian pada tahun 1904, Richard Trevithick menciptakan lokomotif uap pertama. Dampak revolusi industri 1.0 terjadi pengangguran massal. Kemudian terjadi demonstrasi massal menuntut lapangan kerja. Tenaga mesin menjadi jauh lebih murah. Revolusi Industri 2.0. Kemudian pada tahun 1840 sampai 1870 terdapat perubahan penelitian listrik. Dari keingintahuan sains berganti ke listrik yang berguna bagi kehidupan modern. Kemudian pada tahun 1843, Ernest Werner von Siemens menciptakan telegraf kode Morse. Kemudian pada tahun 1870 sampai 1879, Thomas Alva Edison menciptakan telegraf pita kertas dan lampu. Disusul kemudian pada tahun 1908, Henry Ford mengubah pabriknya dengan menggunakan ban berjalan. Dengan ban berjalan, biaya produksi jauh lebih murah, sehingga dapat menurunkan harga hingga 300% dan Ford cepat menguasai pasar mobil. Akibatnya banyak pabrik mobil ditutup karena kalah bersaing. Puncaknya tahun 1930, industri mobil turun drastis dari 250 perusahaan menjadi 20 perusahaan. Revolusi Industri 3.0 tahun 1970. Dengan ditemukannya PLC atau Programmable Logic Controller, mesin industri dapat berjalan sendiri, biaya produksi makin murah. Ditandai perubahan dalam industri musik dengan lahirnya musik digital yang cepat menguasai pasar. Terjadi juga dalam dunia fotografi. Mengambil gambar dan berbagi dilakukan dengan mudah tanpa diperlukan kertas film sebagai medianya. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2000. Menggunakan mesin-mesin yang menjadi operator. Mesin-mesin yang menggunakan operator diganti dengan menjadi mesin full automatic, sehingga hanya sedikit memerlukan tenaga manusia, seperti penjaga pintu parkir misalnya. Dengan adanya e-parkir, semua lebih mudah. Google dalam mengembangkan self-driving car, sehingga tidak memerlukan tenaga manusia dalam berkendara. Apakah Anda siap dengan perubahan ini? Revolusi Industri 4.0. Segala sesuatunya tentunya berubah. Apa saja? Ya, dalam revolusi industri 4.0, segala sesuatunya tentunya berubah. Apa saja? Nah, kita bisa melihat penggunaan secara masif e-commerce. Kita bisa melihat penggunaan Internet of Things. Kita bahkan bisa melihat sekarang toko tanpa kasir. Nah, ini semua adalah sebuah indikator-indikator baru, sebuah hal yang sebelumnya belum pernah kita saksikan. Kalau kita melihat tren dari e-commerce sampai tahun 2020, dibandingkan dengan tahun 2014. Tahun 2014, tren e-commerce dunia hanya sekitar 2 triliun US dollar. Tapi di tahun 2020 itu bisa mencapai 7 triliun US dollar. Artinya berkembang beberapa kali lipat.
dari awal e-commerce itu diperkenalkan. Apalagi ketika tahun 2016 teknologi digital digunakan secara lebih masif. Yang kedua, kalau kita bisa melihat juga perkembangan dari sosial media. Sosial media more or less sama ya. Di tahun 2014 datanya menyebutkan bahwa sekitar 2 triliun US dollar transaksinya. Tapi di tahun 2020 again 7 triliun US dollar. Tapi e-commerce dan sosial media saja sebenarnya bukan apa-apa. Ada satu tren lagi yang sebenarnya jauh lebih masif, jauh lebih sophisticated, dan jauh lebih besar dampaknya, yaitu Internet of Things. Internet of Things ini, jika melihat di kondisi awalnya sekitar 2-3 triliun US dollar, pada tahun 2020 itu bisa mencapai 14 triliun US dollar. Bahkan angka ini cenderung underestimasi ya, dari angka yang seharusnya jauh lebih besar dibandingkan dengan itu. Nah, ketika kita melihat Internet of Things, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah ketika Anda punya gelas. Gelas Anda dengan gelas teman Anda itu saling twitteran. Nah, itu Internet of Things. Kita sudah melihat kemudian tren di Silicon Valley. Betapa kemudian ada smart fridge ya. Ketika kulkasnya isinya kosong, dia bisa memesan sendiri ke Amazon. Dan kemudian diantarkan oleh drone tanpa harus menyewa asisten rumah tangga. Nah, tren-tren seperti ini akan berlanjut di kemudian hari. Apalagi kalau kita bisa melihat kemarin Sophia, robot Android pertama yang diberikan kewarganegaraan oleh Saudi Arabia. Robot Android, coba Anda bayangkan, sebuah robot Android diberikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena dia bisa berpikir, dia bisa bergerak, dia bisa melakukan segala sesuatu yang sama seperti manusia. Mungkin pada akhirnya akan menggantikan fungsi kemanusiaan. Bahkan di Osaka University ada sebuah penelitian, ada lab di mana robot Android itu menggantikan dosen yang mengajar. Nah, di kemudian hari bisa jadi profesi dosen menjadi tidak relevan, bisa menjadi kampus menjadi tidak relevan, bisa menjadi profesi-profesi yang kita jalankan sekarang akan menjadi tidak relevan. Nah, kemudian saya teringat atas debat antara dua pesohor dunia. Yang pertama Mark Zuckerberg, yang kedua Elon Musk. Mereka ini mengomentari sebuah hal yang sangat krusial, artificial intelligence. Menurut Elon Musk, artificial intelligence ini merupakan sebuah hal yang akan menggantikan kemanusiaan, maka harus di-stop. Maka Elon Musk dengan perusahaannya yang sebelumnya dia juga mengembangkan proses artificial intelligence ini, teknologi artificial intelligence, harus di-hold. Ya, karena apa? Karena dia takut bahwa ini pada akhirnya akan menggantikan fungsi kemanusiaan. Sementara Zuckerberg yang punya Facebook, dia bilang begini, yang paling penting adalah man behind the gun. Yang paling penting adalah orang yang menggunakannya. Pada akhirnya, humanity tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Entah itu artificial intelligence, entah itu hal yang lain. Jadi ada dua pandangan ini. Nah, saya juga sempat menyaksikan sebuah ceramah waktu itu di University of California, San Diego. Erin Etzioni, seorang CEO dari Artificial Intelligence, yang kemudian meyakinkan kita bahwa pada akhirnya yang paling penting adalah manusianya, bukan teknologinya. Ya. Semakin tinggi rasionya, berarti perekonomian menjadi semakin tidak efisien. Indonesia, I-core-nya berada di atas 6. Filipina, Vietnam, bahkan cuma 4 atau 5. Mereka jauh lebih efisien. Jangankan dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Vietnam dan Filipina saja, kita sudah ketinggalan